Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Di pagi ini ya, aku mau bikin video tentang cara membangun aset digital ya. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini bisnis real di di offline ya, itu perlu juga memikirkan bagaimana cara membangun aset digital kita. Nah, cara membangun aset digital itu adalah beberapa cara dan nanti akan aku ungkapkan di sini, dan silahkan nanti teman-teman melihat potensinya seperti apa, melihat kira-kira yang paling cocok, paling pas dengan teman-teman tuh yang mana ya. Karena mungkin tidak semua aset digital itu cocok untuk teman-teman. Di era internet ya, itu aset digital itu memang luar biasa ya. Bahkan mungkin melebihi dengan aset-aset yang real di dunia real ya. Misalnya kita punya toko, kita punya usaha real, tetapi aset digital, ketika kita punya aset digital dan bagus perkembangannya, itu berlipat-lipat. Daya lipatnya tuh luar biasa, daya ungkitnya tuh luar biasa, cepat sekali. Karena hampir semua orang itu sekarang kan pegang HP ya, bisa belanja lewat HP, bisa transfer lewat HP dan lain-lain. Sehingga kalau kita sudah memulai membangun aset digital, maka insya Allah kedepannya kita akan lebih eksis lagi. Nah, dalam bisnis apapun itu sekarang sudah mulai merambah di aset digital. Nah, aset digital itu apa? Bisa marketplace, kemudian bisa Instagram, bisa Facebook, kemudian bisa apa lagi ya, YouTube, nah, terus website. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja yang paling pas dengan bisnis kalian itu yang mana. Nah, ketika kita mempunyai aset digital yang pas, maka itu perkembangannya akan cepat. Nah, ada juga satu lagi aset digital yang mungkin teman-teman perlu pertimbangan, yaitu misalnya teman-teman punya saham. Nah, saham itu merupakan salah satu aset digital ya, karena dia sangat liquid, terus kemudian dia terjamin dananya, asal memilihnya sekuritas itu yang pas ya, bukan sekuritas yang sudah terbukti bagus ya. Kalau yang sekuritas yang baru-baru kan aku belum tahu ya, karena ada sekuritas yang sudah lama ya, dan aku ikut juga itu di sekuritas itu. Dan kalau kita pegang saham tertentu dalam masa yang cukup panjang, maka itu merupakan aset digital yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat ya, misalnya kayak saham kita lihat misal saham BCA lah. Saham BCA itu tahun 2000 berapa tuh, pada saat IPO pertama kali itu mungkin sekitar 1000-an lah, 1000 apa 1400 ya, aku lupa. Itu kenaikannya sekarang sudah hampir 50 kali lipat, karena sudah di split, dipecah dari beberapa saham, kemudian sekarang harga yang terakhir menjadi 7.000. Jadi dulu yang pernah punya saham 1000 lembar misalnya, zaman dulu waktu awal-awal, sekarang itu sudah menjadi hampir 50.000 lembar. Nah, luar biasa dalam waktu 20 tahun. Nah, ini merupakan salah satu aset digital. Nah, kemudian mengenai marketplace teman-teman bisa memanfaatkan beberapa marketplace yang ada ya. Misalnya kayak Facebook marketplace, itu kan ada di Facebook, itu ada. Jadi teman-teman sudah mulai bisa memasarkan barangnya di marketplace. Aku udah pernah juga ya pasarkan barang di marketplace itu, dan ternyata bagus. Waktu itu aku jual mobil di marketplace, dan ternyata responnya bagus. Dalam waktu 2 atau 3 hari itu udah ada yang close. Terus kemudian aku pernah menawarkan barang-barang yang lainnya juga di marketplace. Terus marketplace yang lain tuh bisa juga misalnya kayak Shopee, kemudian Tokopedia. Nah, teman-teman sudah harus mulai mengajak ke sana. Kalau kalian punya toko yang punya barang yang dipasarkan, ya sekali-kali lihatlah di Shopee atau Tokopedia atau OLX.
Nah, jualan di sana untuk belajar dulu cara jualannya bagaimana, terus teknik-tekniknya bagaimana, cara biar pengunjungnya lebih banyak bagaimana, apakah harus pakai diskon, apa harus pakai iklan yang berbayar, atau harus bagaimana, itu ada jurus-jurusnya. Pakai dropship juga bisa. Bagaimana cara membentuk reseller. Jadi kalau misalnya di Shopee itu kan ada yang namanya toko yang sudah Star atau Star Plus atau Mall ya. Nah, kalau yang udah Star atau Star Plus atau Mall itu dia bisa mencari reseller. Nah, ini akan lebih hebat lagi penjualannya. Karena apa? Ya mungkin untungnya lebih kecil karena dibagi dengan resellernya ya. Misalnya resellernya dapat 10%. Kita misalnya ambil 20%, ya berarti tinggal 10%. Tapi omsetnya besar banget. Termasuk di OLX dan lain-lain. Nah, yang aku ingin sampaikan di sekarang adalah ini, bagaimana cara kita membangun aset digital di website. Kenapa kita perlu membangun aset digital melalui website? Karena website yang kita miliki itu ibaratnya sebuah aset ya. Misalnya, saya membangun juga nih website mentoringbisnisapotek.com. Nanti kalian bisa cek di link deskripsi ya. Artinya mentoringbisnisapotek.com ini sudah saya miliki hampir sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun lebih mungkin ya. Terus dan lama-lama ini kan website ini kan terus trafficnya kan naik terus. Nah, traffic naik terus kemudian nilainya juga makin lama makin tinggi. Jadi ketika orang mau cari domain mentoringbisnisapotek.com itu sudah nggak bisa karena ini udah punya saya. Selama ini aku perpanjang terus, maka website ini udah milikku. Itu termasuk website, domain, dan hostingnya. Nah, kalau teman-teman nanti pengen membangun website seperti itu setelah website kita bagus, trafficnya bagus, maka kita bisa jualan di situ, jualan apa saja. Kalau aku kan di web mentoringbisnisapotek.com ini kan jasa konsultasi bisnis apotek ya, dipandu dari awal sampai apoteknya buka, bahkan sampai manajemen SDM-nya bagaimana, cara memilih software, cara memilih lokasi apotek, cara izinnya dan lain-lain, terus resiko bisnisnya tak jelasin lebih detail. Bahkan mungkin yang di secara umum itu nggak ada, tak jelasin di web mentoring ini karena ada hal yang khusus yang mungkin nggak boleh ke publik ya, di publik nggak boleh tahu ya. Nah, karena agak sensitif, jadi itu aku bikin di web itu. Nah, kalau teman-teman mau membangun sebuah bisnis aset digital, salah satunya adalah punya website. Nah, kalau mau punya website itu biasanya harus beli hostingnya juga ya, beli domain dan hosting. Nah, kalau teman-teman mau beli domain dan hosting nanti bisa cek di ini ya, di link deskripsi ada jasa pembuatan website ya, termasuk domainnya dan hostingnya. Ini terutama khusus untuk company profile ya, company profile sebuah website teman-teman. Kalau misalnya untuk toko online, nanti kalian bisa tanya juga apakah bisa apa enggak. Kalau misalnya bisa ya nanti silahkan mulai merintis itu toko online itu. Kalau saran saya, paling enggak kita mempunyai salah satu website, yang website itu nanti dari tahun ke tahun itu nilainya akan tinggi, akan naik terus. Apalagi kalau kita aktif dalam menulis misalnya ya, kita posting di web kita tentang produk ini, kita posting terus, tiap hari posting, itu insya Allah websitenya akan naik, trafficnya akan naik. Dan itu pun nanti kalau sudah trafficnya tinggi ya, misalnya sehari bisa 1000 apa 2000 view, nah itu bisa kita ini kerjasama dengan Google AdSense, nanti bisa dapat uang. Atau kita tampilkan link-link affiliate yang bisa kita jual kita di website kita, itu kita mendapatkan komisi. Jadi itu ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin ya punya bisnis real ya, di misalnya punya bisnis apotek, itu juga bisa mulai dipasarkan melalui internet marketing ini ya, bisa melalui website, bisa melalui marketplace dan lain-lain. Oke, itu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman punya ide atau gagasan
tentang membangun aset digital teman-teman semua, dan pilih salah satu atau beberapa aset digital yang mungkin pas dengan kondisi teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.